Mira adalah seorang wanita berusia 27 tahun yang memiliki kepribadian penuh kasih dan perhatian. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang sangat peduli terhadap sesama. Ibunya adalah seorang perawat, sementara ayahnya bekerja di sebuah panti jompo. Dari orang tuanya, Mira belajar arti pengorbanan dan kasih sayang tanpa pamrih. Kepribadiannya yang lembut dan penuh empati membuatnya mudah disukai oleh siapa saja yang mengenalnya. Mira bekerja sebagai seorang guru di sekolah dasar di sebuah kota kecil yang tenang. Setiap hari, dia mengajar dengan penuh dedikasi, tak hanya untuk mencerdaskan murid-muridnya, tetapi juga untuk memberikan perhatian pada mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Meski hidupnya tidak mewah, Mira merasa bahagia dapat memberi dampak positif bagi orang lain. Ia dikenal sebagai guru yang perhatian dan sering mengorganisir kegiatan sosial di sekolahnya, seperti penggalangan dana untuk anak-anak kurang mampu dan kunjungan ke panti asuhan. Namun, di balik senyumnya yang selalu ceria, Mira menyimpan kerinduan besar untuk memiliki keluarga sendiri. Sejak lama, ia bercita-cita menjadi ibu yang bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Ia percaya bahwa dunia ini membutuhkan lebih banyak orang yang peduli, dan salah satu cara terbaik untuk mewujudkannya adalah dengan memberi tempat yang aman dan penuh cinta bagi anak-anak yang membutuhkan. Arif adalah seorang pria berusia 28 tahun, yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda dengan Mira. Meskipun ia juga mencintai Mira, pandangannya tentang kehidupan lebih pragmatis dan terencana. Arif bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi. Sejak kecil, Arif diajarkan untuk selalu berfokus pada karir dan pencapaian. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, selalu menekankan pentingnya meraih stabilitas finansial terlebih dahulu sebelum memulai kehidupan berkeluarga. Arif memiliki ambisi yang sangat besar untuk mencapai puncak karirnya. Ia bekerja keras untuk mendapatkan promosi, dan meskipun ia sukses dalam karirnya, Arif merasa bahwa kehidupan pribadinya harus sesuai dengan perencanaan yang matang. Baginya, memiliki keluarga yang stabil dan sejahtera adalah hal yang penting, tetapi itu harus datang setelah mereka memiliki segalanya. Rumah besar, uang yang cukup, dan karir yang mapan. Namun, di balik ambisi dan kecermatannya, Arif juga memiliki sisi lembut yang hanya bisa terlihat oleh orang-orang terdekatnya, termasuk Mira. Ia sangat menghargai hubungan yang telah mereka jalani selama 3 tahun. Arif mencintai Mira dengan tulus, tetapi kadang-kadang ia merasa khawatir dengan keputusan-keputusan emosional yang Mira ambil, terutama ketika hal tersebut bisa memengaruhi rencana masa depan mereka. Mira dan Arif telah menjalin hubungan pacaran selama 3 tahun, dan meskipun mereka sangat saling mencintai, perbedaan pandangan tentang masa depan mulai muncul seiring berjalannya waktu. Mira, dengan sifat altruisme dan rasa empati yang kuat, selalu menginginkan untuk memiliki keluarga besar, termasuk mengadopsi anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Ia merasa bahwa dunia ini membutuhkan lebih banyak orang yang peduli, dan mengadopsi anak terlantar adalah cara terbaik untuk mewujudkan impian tersebut. Di sisi lain, Arif memandang kehidupan keluarga sebagai sesuatu yang harus dipersiapkan dengan matang, dan ia tidak yakin bahwa mereka sudah siap untuk mengadopsi anak, terutama anak yang terlantar. Bagi Arif, sebelum membesarkan seorang anak, mereka harus memiliki segalanya terlebih dahulu: rumah yang nyaman, kestabilan finansial, dan perencanaan yang terperinci. Arif merasa bahwa mereka belum siap menghadapi tantangan tersebut, dan itu menjadi sumber ketegangan antara mereka. Walaupun mereka memiliki rasa cinta yang kuat, perbedaan ini terus menjadi pemisah yang semakin nyata. Mira ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seorang anak yang membutuhkan, sementara Arif ingin memastikan bahwa mereka memiliki segalanya sebelum mengambil langkah besar itu. Ketegangan ini semakin membesar ketika Mira mulai merasa bahwa Arif tidak bisa menerima keinginannya untuk mengadopsi anak. Mira merasa bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mewujudkan impian tersebut, sementara Arif merasa terjebak dalam ketidakpastian dan ketakutan akan ketidakstabilan yang mungkin terjadi. Mereka berdua, meskipun memiliki pandangan yang berbeda, sering mencoba untuk berdiskusi dan mencari solusi. Namun, semakin lama perbedaan tersebut semakin membesar, dan mereka berdua merasa kesulitan untuk menemukan titik temu. Mira merasa bahwa cintanya pada Arif semakin terhalang oleh ketidakmampuannya untuk mengerti dan menerima keinginan serta perjuangannya untuk keluarga. Sementara Arif merasa khawatir dan tidak siap menghadapi ketidakpastian yang datang dengan keputusan untuk mengadopsi bayi terlantar. Pada titik ini, hubungan mereka mulai retak, dan ketegangan yang terbentuk antara mereka menjadi tak terhindarkan. Meskipun Arif mencoba untuk lebih terbuka terhadap keinginan Mira, ia merasa bahwa keinginan tersebut terlalu besar untuk dihadapi dalam situasi mereka yang saat itu belum stabil.
Mira di sisi lain merasa bahwa keputusan tersebut adalah hal yang harus dilakukan demi kebahagiaan dan masa depan anak yang membutuhkan. Meskipun itu berarti harus berpisah dengan Arif, suatu pagi yang cerah, Mira memulai hari dengan rutinitas biasa, berjalan menuju sekolah tempatnya mengajar di sebuah kota kecil yang penuh kedamaian. Namun, pada saat melewati sebuah jalan kecil yang biasanya sepi, ia mendengar suara tangisan yang terdengar lemah. Mira berhenti, berusaha mencari sumber suara tersebut. Ia menyusuri trotoar yang agak terhalang oleh semak-semak, dan di antara bayang-bayang pohon yang rimbun, ia melihat sosok kecil terbaring di atas kardus. Ditutup dengan sehelai kain yang sudah kotor, bayi itu terlihat sangat lemah. Badannya kurus, kulitnya pucat, dan matanya yang merah tampak tak berdaya. Di sekelilingnya tidak ada siapapun. Hanya ada tumpukan sampah yang tersebar di sekitar bayi itu. Mira merasa hatinya pecah melihat pemandangan tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghampiri bayi itu, memeriksa kondisinya dengan cepat, dan menemukan bahwa bayi tersebut tampak kehausan dan kelaparan. Mira menggendong bayi itu dengan hati-hati dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Di sana, tim medis segera memberikan pertolongan pertama. Bayi itu dinyatakan dehidrasi berat dan sangat rentan terhadap infeksi. Namun, setelah perawatan intensif selama beberapa hari, kondisinya mulai membaik. Mira terus menjaga bayi itu dengan penuh perhatian. Di setiap detik yang berlalu, ia merasa ikatan emosional yang kuat terjalin antara dirinya dan bayi tersebut. Hari demi hari, Mira mulai bertanya-tanya bagaimana jika dia bisa memberinya kehidupan yang lebih baik. Bayi yang sudah ditinggalkan begitu saja di jalanan tidak seharusnya mengalami nasib seperti itu. Di dalam hatinya, Mira merasa bahwa ini adalah kesempatan langka untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang tidak berdosa. Setelah beberapa minggu, pihak rumah sakit menginformasikan bahwa pihak berwenang belum menemukan orang tua bayi tersebut, dan jika dalam waktu dekat tidak ada yang mengklaimnya, maka bayi itu akan diproses untuk adopsi. Mira merasakan hatinya semakin berat. Namun dia tahu bahwa jika tidak bertindak sekarang, bayi itu akan kembali terjebak dalam sistem yang rumit. Setelah berpikir panjang dan mengonsultasikan beberapa temannya yang bekerja di lembaga sosial, Mira memutuskan untuk mengajukan diri sebagai calon orang tua angkat bagi bayi tersebut. Malam itu, Mira dan Arif duduk bersama di ruang tamu apartemen mereka yang nyaman. Mira memandang Arif dengan penuh harapan, ingin memberitahunya tentang keputusan yang sudah ia buat. Ia tahu ini akan menjadi pembicaraan yang sulit, tetapi hatinya sudah mantap. Arif, Mira memulai, suara lembut namun penuh keyakinan. Aku ingin mengadopsi bayi itu. Arif menatapnya dengan bingung, seolah-olah tidak mengerti apa yang baru saja didengar. Bayi itu? Tanya Arif, mencoba mencerna kata-kata Mira. Mira mengangguk, lalu menjelaskan semua yang terjadi. Bagaimana dia menemukan bayi terlantar itu di jalan, bagaimana kondisi bayi itu yang sangat memprihatinkan, dan bagaimana dirinya merasa tergerak untuk memberinya kehidupan yang penuh cinta. Namun, reaksi Arif jauh dari apa yang Mira harapkan. Wajahnya berubah menjadi cemas, dan nada suaranya terdengar tegas. Mira, kita tidak bisa membuat keputusan seperti itu begitu saja, kata Arif, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Kita belum siap untuk merawat anak. Kita masih muda, kita tidak punya cukup uang, apalagi untuk merawat anak yang bukan darah daging kita. Itu bukan hal yang bisa kita ambil enteng. Mira merasa jantungnya seperti dihantam batu. Ia tidak pernah menyangka Arif akan menanggapi keputusannya seperti itu. Arif, dia membutuhkan kita. Dia tidak punya siapa-siapa. Kau lihat bagaimana kondisinya. Dia tak bisa dibiarkan begitu saja. Mira hampir menangis, namun ia berusaha tetap tegar. Ini bukan soal siap atau tidak siap. Ini soal memberikan kesempatan hidup pada seseorang yang sangat membutuhkan. Arif menarik napas panjang, jelas terlihat kebingungannya. Aku tahu kau ingin membantu, Mira, tapi kita harus realistis. Kita perlu merencanakan hidup kita terlebih dahulu. Aku ingin kita punya rumah, karir yang stabil, dan bisa memberikan masa depan yang baik untuk anak kita sendiri, bukan anak yang datang dari luar. Ini bisa merusak impian kita untuk punya keluarga kecil yang ideal. Mira merasa setiap kata Arif seperti menampar wajahnya. Ia merasa tidak ada dukungan, tidak ada pemahaman dari orang yang seharusnya bisa melihat dari sisi hatinya. Tapi aku sudah memutuskan, Arif. Aku tidak bisa membiarkan dia hidup di jalanan, atau terjebak dalam sistem yang tidak peduli padanya. Jawab Mira, suaranya tegas meskipun bergetar. Ketegangan antara Mira dan Arif semakin meningkat. Arif mencoba mengajak Mira untuk berpikir lebih rasional,
Tetapi Mira merasa bahwa ini adalah keputusan hidup yang harus ia ambil. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk memberikan kasih sayang kepada bayi yang membutuhkan. Setiap kali ia membayangkan wajah bayi itu yang terbaring sendirian di jalan, hatinya semakin kuat dalam keputusannya. Mira, kau harus mengerti. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang masa depan yang lebih baik, kata Arif, mencoba menjelaskan dengan sabar. Aku takut kita akan hancur jika kita tidak mempersiapkan semuanya terlebih dahulu. Apa yang akan kita lakukan jika kita kesulitan? Kita belum punya segalanya. Mira merasa semakin putus asa. Ia sudah mendengarkan semua alasan Arif, namun hatinya tetap teguh. Aku tidak bisa menunda lagi, Arif. Anak ini tidak punya pilihan selain kita. Kita bisa memberikan cinta dan perhatian yang dia butuhkan, jawab Mira dengan suara yang penuh emosi. Aku tidak ingin menunggu lagi. Ini waktunya untuk bertindak. Malam itu, perdebatan mereka semakin memanas. Kata-kata tajam keluar dari mulut keduanya, dan ketegangan yang ada tidak bisa lagi dipertahankan. Mira merasa hatinya semakin hancur, dan Arif merasa bahwa masa depan mereka yang sudah ia rencanakan akan hancur jika Mira tetap bertahan dengan keputusannya. Akhirnya, Arif memutuskan untuk berbicara dengan lebih tenang, namun dengan ketegasan yang lebih besar. Mira, aku rasa kita tidak bisa bersama jika kita memiliki pandangan yang begitu berbeda tentang masa depan. Aku tidak bisa mendukung keputusanmu, dan aku rasa kita harus berpisah. Mira terkejut, tetapi di sisi lain, ia merasa ada rasa lega. Keputusan Arif itu seperti menegaskan apa yang sudah lama ia rasakan, bahwa perbedaan ini terlalu besar untuk diabaikan. Dengan hati yang berat, Mira mengangguk dan berkata, aku mengerti. Jika keputusan ini membuat kita harus berpisah, aku akan menerimanya. Perpisahan itu terjadi begitu saja, dengan keheningan yang mengisi ruang di antara mereka. Meskipun Mira merasa sangat hancur, ia tahu bahwa langkah yang diambilnya adalah langkah yang benar. Ia tidak bisa lagi menunggu, tidak bisa menunda tindakan untuk memberi kehidupan yang lebih baik kepada bayi yang membutuhkan. Sementara itu, Arif pergi dengan hati yang penuh penyesalan, namun ia merasa bahwa keputusan untuk berpisah adalah yang terbaik. Meskipun itu berarti kehilangan cinta sejatinya, setelah perpisahan yang memilukan, Mira merasa dunia seperti berhenti berputar. Setiap sudut rumah terasa kosong tanpa Arif. Tetapi ia tidak bisa mundur dari keputusan besar yang telah ia buat. Di sisi lain, ada Dian, bayi kecil yang kini menjadi seluruh dunia baginya. Meski perasaan kehilangan Arif menghantui hari-harinya, Mira tahu bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar. Dian membutuhkan kasih sayang, perawatan, dan perhatian. Hal yang Mira bertekad berikan dengan sepenuh hati. Hari-hari pertama setelah perpisahan dengan Arif terasa sangat berat. Mira harus beradaptasi dengan hidup baru sebagai seorang ibu tunggal, merawat Dian yang masih bayi dan memulai kembali segala sesuatu dari awal. Dengan hanya mengandalkan gajinya sebagai seorang guru, Mira seringkali merasa kelelahan, namun ia tak pernah mengeluh. Setiap pagi, setelah menyusui Dian, ia harus bergegas ke sekolah untuk mengajar, dan sore harinya, ia akan kembali ke rumah untuk merawat Dian, menyiapkan makanan, mengganti popok, dan memastikan bahwa Dian selalu merasa dicintai. Bukan hanya waktu yang terbatas, tetapi juga tenaga dan emosinya yang terkuras. Mira seringkali merasa kesepian di malam hari setelah Dian tidur, mengenang masa-masa indah bersama Arif yang kini sudah tak ada lagi. Ia merindukan tawa Arif, percakapan ringan yang mereka miliki, dan bahkan hal-hal kecil yang dulu terasa biasa. Namun, setiap kali melihat Dian tertidur nyenyak di pelukannya, Mira merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Dian adalah alasan hidupnya sekarang, dan Mira tahu bahwa dia tidak bisa menyerah. Mira sering harus mengorbankan keinginannya sendiri demi kebahagiaan dan kesejahteraan Dian. Ia menunda banyak impian pribadi, perjalanan yang selalu ingin dilakukan, waktu untuk diri sendiri, bahkan kesempatan untuk melanjutkan studi demi memperbaiki kondisi finansial. Namun, ia tidak pernah merasa menyesal. Setiap senyuman Dian, setiap langkah kecil yang mulai diambilnya, membuat semua pengorbanan itu terasa lebih ringan. Mira selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia telah memilih jalan ini dengan penuh kesadaran, dan ia tidak akan mundur. Meskipun ia harus menghadapi banyak tantangan, seperti keterbatasan waktu dan keuangan, Mira berusaha untuk tidak membiarkan hal-hal itu menghalangi kebahagiaan mereka berdua. Dia mulai melibatkan diri lebih banyak dalam komunitas sekolah, membantu teman-temannya yang membutuhkan, dan mencoba mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Namun,
Meskipun segala usaha itu, Mira tidak dapat menutupi perasaan kosong yang kadang muncul, terutama saat ia merasa kesulitan untuk memberikan semua yang Dian butuhkan, baik dari segi materi maupun emosional. Meskipun hidupnya terasa penuh perjuangan, Mira mulai menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Setiap hari, ia berusaha untuk lebih baik, baik dalam merawat Dian maupun dalam pekerjaannya sebagai guru. Seringkali, ia harus tetap tegar meski hatinya terasa berat. Ia belajar untuk mengatur waktu dengan sangat disiplin, membagi antara pekerjaan, merawat Dian, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun segala sesuatunya serba terbatas, Mira bertekad untuk memberikan Dian semua yang ia bisa. Meski itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Dian berusia 3 tahun, Mira duduk bersama anaknya di halaman rumah kecil mereka yang sederhana. Dian sedang bermain dengan boneka kesayangannya, sementara Mira memandangi anak itu dengan penuh cinta dan rasa bangga. Walaupun hidup mereka sederhana, Mira merasa bahwa ia telah memberikan semuanya untuk kebahagiaan Dian. Setiap tawa dan ceria Dian, setiap kali anak itu memanggilnya dengan penuh kasih, membuat Mira merasa bahwa segala pengorbanan yang ia lakukan telah membuahkan hasil yang tak ternilai. Namun, di balik kebahagiaan itu, Mira tidak bisa menutup kenyataan bahwa ia merindukan Arif. Beberapa kali, ia mencoba menghubungi Arif, mengirim pesan singkat hanya untuk mengetahui kabarnya, tetapi Arif selalu sibuk dengan pekerjaannya. Arif tampak semakin jauh dari kehidupan Mira, meskipun mereka sempat berbagi kenangan indah di masa lalu. Mira merasa bahwa jalan hidup mereka memang benar-benar telah berpisah, dan ia harus melanjutkan hidupnya bersama Dian. Tanpa Arif, di sisi lain, Arif menjalani hidupnya dengan fokus pada karir dan cita-citanya. Ia semakin tenggelam dalam pekerjaannya, berusaha mencapai target-target yang telah ia tentukan sebelumnya. Dalam pikirannya, ia meyakini bahwa hidupnya lebih baik tanpa gangguan emosional, lebih fokus pada masa depan yang terencana. Namun, meskipun ia berhasil meraih beberapa pencapaian dalam karir, ada bagian dari dirinya yang merasa kosong. Ada momen-momen tertentu di mana Arif merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Meski ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa keputusan untuk berpisah dengan Mira adalah yang terbaik. Setiap kali ia mengingat wajah Dian yang dulu pernah bermain-main di ruang tamu rumah mereka, hatinya kembali terasa sepi. Tetapi, dengan segala ambisi yang dimilikinya, Arif terus maju, berusaha mencari kepuasan dalam dunia yang lebih materialistis. Mira, meskipun sering merasa lelah dan kesepian, mulai menerima kenyataan bahwa perjalanannya kini hanya bersama Dian. Setiap hari, ia berusaha memberi yang terbaik, meskipun tidak ada lagi seseorang di sampingnya untuk membantunya. Namun, ia merasakan suatu kekuatan luar biasa dalam diri Dian yang menguatkan langkahnya. Setiap kali melihat Dian berkembang, tumbuh, dan belajar hal-hal baru, Mira merasa bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Ia memutuskan untuk melupakan segala penyesalan dan merangkul kebahagiaan sederhana yang mereka miliki. Dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, Mira akhirnya memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari apa yang kita rencanakan atau impikan, tetapi dari keputusan yang kita ambil dengan penuh hati. Dia tidak akan pernah menyesal telah memilih untuk merawat Dian, meski itu berarti harus melewati banyak rintangan seorang diri. Mira belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari cinta yang tulus, dan ia telah menemukan itu dalam senyum Dian. Setelah 2 dekade berlalu, Mira menatap dengan penuh kebanggaan seorang wanita muda yang kini berdiri di depan pintu rumah mereka. Dian, yang dulu hanya bayi yang terbaring lemah di jalanan, kini menjadi seorang wanita yang mandiri, penuh kasih, dan cerdas. Usianya kini menginjak 23 tahun, dan dia sudah menyelesaikan kuliah di bidang psikologi. Dian tidak hanya pintar di akademik, tetapi juga sangat empatik terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia sangat mencintai Mira, yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Tanpa keluhan dan tanpa sedikit pun merasa terbebani, Mira masih ingat bagaimana Dian dulu menangis setiap malam, bagaimana ia harus menggendongnya sepanjang waktu agar anak itu merasa tenang. Kini, di usia yang lebih matang, Dian telah menjadi sosok yang kuat dan penuh kebijaksanaan. Meskipun hidup mereka seringkali tidak mudah, kedekatan mereka sangat erat. Mereka berbicara hampir tentang segala hal, dari perasaan, impian, hingga masa depan. Mira merasa bahwa dirinya tidak hanya menjadi ibu, tetapi juga sahabat dan tempat berlindung bagi Dian. Namun, meskipun Mira selalu memberi yang terbaik untuk Dian, ada satu hal yang selalu menggantung dalam pikirannya, masa lalu. Mira selalu merasa bahwa Dian berhak tahu lebih banyak tentang asal-usulnya, tentang bagaimana Mira memilih untuk merawatnya, dan tentang siapa ayahnya.
Tetapi, Mira selalu menunggu waktu yang tepat untuk membuka cerita itu, takut bahwa hal itu akan mengguncang kebahagiaan yang telah mereka bangun bersama. Mira tidak pernah merasa siap untuk memberitahu Dian tentang Arif, tentang keputusan yang memisahkan mereka, tapi waktu itu akhirnya datang, tak terduga, dan akan mengubah segalanya. Suatu sore yang tenang, ketika Dian baru saja kembali dari kuliah dan Mira sedang menyiapkan makan malam, sebuah pesan tiba-tiba muncul di ponsel Mira. Ketika Mira membuka pesan itu, ia terkejut. Arif, yang selama 20 tahun tidak pernah muncul dalam hidupnya, tiba-tiba menghubunginya. Arif menulis bahwa ia ingin bertemu, bahwa ia ingin berbicara tentang masa lalu dan mungkin mengajak Mira untuk berdamai. Mira duduk di kursinya, tak tahu harus berbuat apa. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Ada rasa cemas, bingung, dan bahkan sedikit marah. Namun, ia juga merasakan keinginan untuk mencari penutupan bagi kisah lama yang belum tuntas. Ia tahu bahwa pertemuan ini bisa membuka banyak luka, tetapi sekaligus memberi kesempatan untuk memahami mengapa mereka berdua sampai pada titik ini. Setelah beberapa saat berpikir, Mira memutuskan untuk mengatur pertemuan. Pada hari yang ditentukan, Mira dan Dian pergi ke sebuah kafe yang nyaman. Mira mengatur segala sesuatunya dengan hati yang sedikit cemas. Dian, yang sudah mengenal cerita ibunya tentang perpisahan dengan Arif, merasa sedikit canggung dan penasaran dengan apa yang akan terjadi. Ketika Arif akhirnya datang, Mira langsung mengenalinya. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, Arif masih tampak seperti pria yang dulu ia kenal. Namun ada sesuatu yang berbeda. Arif kini sudah berkeluarga, memiliki anak-anak yang sudah besar, tetapi wajahnya tampak penuh penyesalan. Setelah basa-basi, Arif akhirnya membuka pembicaraan. Mira, aku tahu ini mungkin datang terlambat, tetapi aku ingin meminta maaf. Keputusan untuk meninggalkanmu dan tidak mendukung keputusanmu untuk mengadopsi Dian adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku seharusnya lebih mengerti, dan aku seharusnya berada di sampingmu saat itu. Aku sadar, jika aku terus bertahan dengan pandangan egoisku, aku akan kehilangan banyak hal berharga. Mira menatapnya dengan mata yang penuh emosi, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ia mengingat semua rasa sakit yang dulu ia rasakan ketika Arif meninggalkannya, hanya karena perbedaan pandangan mereka mengenai adopsi. Aku tidak pernah melupakan keputusan itu, Arif. Tapi hidup terus berjalan. Dian tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Meskipun aku tahu ada banyak hal yang hilang, termasuk kehadiranmu. Aku tidak pernah membencimu, tapi aku juga tidak pernah bisa melupakan bagaimana kau meninggalkan kami. Jawab Mira, suaranya tenang namun penuh makna. Arif terdiam beberapa saat, tampak merenung. Ia menyadari betapa besarnya kerugian yang ia alami, bukan hanya karena kehilangan Mira, tetapi juga karena tidak pernah benar-benar mengenal dan menjadi bagian dari kehidupan Dian. Setelah beberapa saat, Dian, yang sebelumnya diam, akhirnya membuka mulut. Jadi, ayah, kenapa dulu tidak pernah datang menjemputku? Tanya Dian, dengan tatapan polos namun penuh rasa ingin tahu. Kenapa ayah memilih pergi? Pertanyaan itu mengarah tepat ke hati Arif. Ia merasa seperti ada batu besar yang menghalangi dadanya. Arif menunduk, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Semua alasan yang ia beri dulu tentang kesiapan dan masa depan terasa begitu tidak berarti sekarang. Ia melihat Dian, gadis muda yang telah tumbuh tanpa kehadirannya, yang dengan penuh rasa ingin tahu menantikan jawabannya. Aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dian, jawab Arif, suaranya serak. Aku dulu merasa takut. Takut dengan keputusan besar itu. Takut kehilangan segalanya. Aku terlalu terfokus pada diriku sendiri dan tidak memikirkan perasaanmu, atau betapa banyak yang hilang karena keputusanku. Dian, yang awalnya merasa bingung, akhirnya bisa merasakan penyesalan dalam kata-kata Arif. Jadi, ayah menyesal? Tanyanya, wajahnya terlihat serius, tetapi ada empati yang tercermin di matanya. Ya, sangat menyesal, jawab Arif dengan suara penuh penyesalan. Jika aku bisa mengulangnya, aku akan memilih berbeda. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa meminta maaf atas semuanya. Tapi aku berharap kamu bisa mengerti, dan mungkin suatu hari kita bisa memperbaiki semuanya. Sedikit demi sedikit, Mira dan Dian saling memandang. Keduanya merasakan adanya sebuah perubahan dalam hati mereka. Meski tak mungkin mengembalikan waktu, mereka merasakan bahwa pertemuan ini adalah awal dari sebuah pengertian baru, bahwa kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi kesempatan untuk memperbaiki hubungan tetap ada, asalkan ada niat dan kesadaran. Dian menunduk sejenak,
lalu dengan lembut berkata, "Aku ingin kita mulai dari sini, Ayah. Mungkin kita bisa mencoba memperbaiki yang hilang." Meskipun itu tidak mudah, Arif mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Dian," katanya dengan penuh syukur. "Aku tidak tahu apakah aku layak mendapatkannya, tapi aku akan berusaha." Disitulah, dalam pertemuan yang penuh emosi dan penyesalan, sebuah benih pengampunan mulai tumbuh. Arif mungkin tidak bisa memutar waktu kembali, tetapi ia kini memiliki kesempatan untuk menjalin kembali hubungan dengan Dian. Bahkan jika itu berarti harus memulai dari awal, pertemuan antara Arif, Mira, dan Dian membuka lembaran baru dalam hidup mereka. Arif yang dulu egois dan merasa takut untuk mengambil langkah besar, kini berdiri di hadapan mereka dengan penuh penyesalan. Ia mengakui bahwa ia telah membuat keputusan yang salah dengan meninggalkan Mira, hanya karena perbedaan pandangan tentang adopsi. Ia menyadari bahwa, meskipun saat itu ia merasa yakin akan pilihannya, kenyataan yang ia hadapi 20 tahun kemudian sangat berbeda. Kehilangan Mira dan Dian adalah harga yang sangat mahal yang ia bayar untuk mempertahankan prinsipnya yang sempit. Mira, yang masih menyimpan banyak luka dari perpisahan itu, kini menghadapi kenyataan bahwa Arif telah menyadari kesalahannya. Namun, di dalam hati Mira, ada rasa damai yang mulai tumbuh. Ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati bersama Dian, dan meskipun ia masih merasa sakit karena keputusan Arif yang dulu, ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar 20 tahun lalu. Menjadi ibu bagi Dian dan menyaksikan anak itu tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa adalah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ketika Arif mengungkapkan penyesalannya, Mira hanya bisa tersenyum kecil dan berkata, "Kehilanganmu memang sangat menyakitkan, Arif. Tapi aku sudah memaafkanmu. Aku juga tahu, hidup tidak bisa kita putar kembali. Kita hanya bisa melanjutkan ke depan, dengan apa yang kita punya sekarang." Mira menatap Dian dengan penuh cinta, menyadari bahwa meskipun masa lalunya penuh dengan luka, ia tidak akan pernah menyesali keputusannya untuk menjadi ibu bagi Dian. "Aku memiliki segalanya sekarang. Kau dan Dian adalah hadiah terbaik yang pernah aku terima," katanya dengan tulus. Arif menunduk, matanya berkaca-kaca, merasakan beratnya kata-kata Mira. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan banyak, tapi ia merasa sangat bersyukur bisa diizinkan untuk mencoba memperbaiki hubungannya dengan Dian. Meskipun itu tak mudah, setelah pertemuan itu, hidup mereka mulai menemukan ritmenya masing-masing. Arif, meskipun tidak bisa memperbaiki masa lalunya, memutuskan untuk mengambil tanggung jawab dalam cara yang baru. Ia mulai lebih banyak berkomunikasi dengan Dian, mencoba memahami hidupnya, dan meskipun hubungan mereka tidak bisa langsung seperti ayah dan anak, ada ruang untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Arif belajar untuk lebih rendah hati dan membuka hati terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya soal pencapaian pribadi, tetapi juga tentang hubungan yang tulus dengan orang lain, terutama dengan mereka yang pernah begitu berarti dalam hidupnya. Mira, di sisi lain, melanjutkan hidupnya dengan Dian, yang kini telah tumbuh menjadi wanita muda yang mandiri dan penuh kasih. Kehidupan mereka berdua penuh dengan kebahagiaan sederhana, meskipun tidak bebas dari tantangan. Mira tetap menjadi seorang guru yang penuh dedikasi, namun kini ia juga lebih aktif mengembangkan potensi Dian, yang memiliki minat besar untuk membantu orang lain melalui psikologi. Mereka berdua menghabiskan waktu berkualitas bersama, berbicara tentang masa depan, saling mendukung dalam segala hal. Mira menyadari bahwa meskipun dia merasa kesepian di banyak waktu sebelumnya, kini ia memiliki keluarga yang utuh dalam arti yang berbeda, keluarga yang dibangun dengan kasih sayang dan pengorbanan. Dian adalah segalanya baginya, dan ia merasa sangat beruntung bisa menjadi ibu dari anak yang luar biasa. Arif, meski tidak dapat kembali ke masa lalu, kini melihat kehidupan dengan lebih bijak. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh pertanggungjawaban, terhadap keluarganya, terhadap diri sendiri, dan terhadap Dian. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan yang tidak produktif. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak dapat memperbaiki semuanya, ia bisa terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Ketiganya, meskipun memiliki jalan hidup yang terpisah, mulai memahami bahwa hidup penuh dengan pilihan, dan beberapa keputusan memang akan membawa kita ke jalur yang tak terduga. Tapi, jalur itu bisa penuh makna jika kita mampu menerima kenyataan dan belajar dari kesalahan. Arif, Mira, dan Dian semuanya menjalani kehidupan mereka dengan cara yang berbeda, tetapi dengan satu kesamaan, sebuah pemahaman yang mendalam tentang arti pengorbanan, cinta, dan penyesalan yang pada akhirnya membawa mereka pada perdamaian batin. Ketika Mira menatap Dian yang sedang duduk di sampingnya, tersenyum cerah sambil bercerita tentang hari-harinya di universitas.
Mira merasa begitu bahagia. Ia tahu bahwa perjalanan hidup mereka tidak mudah. Namun setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian dari cerita yang indah. Sebuah cerita yang dibangun atas dasar kasih sayang yang tak terhingga. Di sisi lain, Arif, yang kini lebih sering menghabiskan waktu dengan keluarga kecilnya, belajar untuk lebih menghargai setiap detik yang ia miliki bersama orang-orang yang ia cintai. Ia tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi ia bisa menjalani hari-harinya dengan penuh kesadaran akan betapa berharganya waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Akhirnya, meskipun hidup mereka tidak sempurna, Mira, Dian, dan Arif telah menemukan kedamaian di tempat yang tak terduga, di dalam hati mereka sendiri. Mereka semua sadar bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh cinta, pengertian, dan penerimaan.